Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas 04. Perkenalkan saya Noval Munib dengan NIM 25106330009. Saya Nadira Amalia Suliha dengan NIM 2510611122. Saya Nurhayati Adila dengan NIM 2510633047. Saya Nurul Tarabani dengan NIM 2510611064. Saya Nur Hafizawati dengan NIM 2510611138. Saya Noval Islah dengan NIM 2510611137. Saya Nadia Aprilia dengan NIM 2510611072. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku seks bebas. Di sini kami mengangkat studi pada mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran. Seks bebas adalah aktivitas seksual yang dilakukan tanpa ikatan sah, tanpa ada tanggung jawab, atau bertentangan dengan norma keagamaan, budaya, dan moral masyarakat. Yang dimana di Indonesia, terutama di lingkungan Minangkabau, seks bebas dianggap persoalan yang sangat menyimpang. Akan tetapi kenyataannya pengaruh dan godaan di kalangan mahasiswa sangat kuat. Ada beberapa penyebab kenapa mahasiswa sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kasus seksual. Yang pertama, masa transisi dari remaja ke dewasa yang membuat mahasiswa mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Yang kedua, kebebasan baru, jauh dari orang tua, menyebabkan mahasiswa tidak mempunyai larangan dari siapapun. Yang ketiga, akses internet luas, sehingga konten pornografi mudah diakses. Yang keempat, lingkungan pergaulan yang luas, banyak kegiatan malam, organisasi, dan nongkrong. Bentuk perilaku yang termasuk penyimpangan seksual antara lain konsumsi konten pornografi yang berlebihan. Yang kedua itu seks pranikah atau sebelum menikah dengan pasangannya. Yang ketiga, friend with benefit atau seks tanpa komitmen. Ya, dan selanjutnya yaitu berbagi konten-konten atau foto yang berbau hal pornografi tersebut. Selanjutnya pelecehan seksual, baik verbal maupun secara fisik, dan hubungan yang melanggar privasi. Fenomena ini mungkin tidak terlihat secara langsung di kampus, namun diam-diam sudah mulai menjadi masalah di banyak kampus termasuk UNAN. Nah, perilaku seks bebas ini banyak pengaruhnya teman-teman terhadap kehidupan mahasiswa. Yang pertama itu dampaknya terhadap kehidupan sosial mahasiswa. Mahasiswa yang seringkali terjerumus dan juga seringkali melakukan perilaku seks bebas akan merasa cemas dan juga merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Sehingga ini akan mengarah kepada depresi. Yang kedua itu terjadinya keretakan hubungan dengan orang-orang terdekat seperti dengan keluarga, dengan sahabat, dan juga orang-orang terdekat lainnya. Karena mahasiswa ini sendiri juga sudah melakukan hubungan yang negatif gitu, atau perilaku negatif. Yang ketiga itu akan terjadinya stigma sosial. Mahasiswa yang seringkali melakukan hubungan seks bebas ini akan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Selanjutnya itu mahasiswa yang melakukan seks bebas ini akan rentan terkena penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV dan lainnya. Yang terakhir itu akan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Hubungan di luar nikah ini tentunya akan banyak mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga ini akan berpengaruh kepada ibu dan juga anaknya, dan juga akan banyak pengaruh terhadap aborsi juga tentunya. Ya, yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan akademik. Yang pertama yaitu penurunan prestasi akademik. Mahasiswa akan sulit berfokus kepada akademik sehingga terjadinya penurunan nilai dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua yaitu terbengkalainya pendidikan. Mahasiswa akan mementingkan kenikmatan sesaat sehingga mereka lupa akan pendidikan mereka. Yang ketiga yaitu kesulitan di masa depan. Kehamilan di luar nikah menyebabkan kesulitan mencari pekerjaan karena mereka akan mengurus anaknya dan sulit melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu masalah keuangan. Mereka sulit melakukan keuangan yang finansial sehingga mereka akan mengurus anak dan kehamilan yang menyebabkan finansial yang signifikan. Jadi kita dapat menyimpulkannya dari perilaku penyimpangan seksual ini adalah yang pertama yaitu adalah peningkatan edukasi baik dari fakultas maupun universitas.
kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu adalah peningkatan nilai moral, etika, dan keagamaan. Jika kita sebagai mahasiswa tahu bahwa seksual itu sangat berlaku menyimpang, maka kita tidak akan melakukannya. Yang ketiga itu adalah menciptakan lingkungan kampus yang kondusif. Yang keempat adalah peran orang tua dalam dan komunikasi antar keluarga. Jika orang tua mengedukasi kita tentang bahaya seksual, maka seorang anak ini tidak akan melakukan penyimpangan seksual. Dan jika seorang anak terpenuhi kasih sayangnya dari kedua orang tuanya, maka seorang anak juga tidak akan melakukan perilaku penyimpangan seksual. Yang kelima yaitu menghindari pergaulan bebas dan menghindari tekanan dari lingkungan ataupun media sosial. Yang keenam adalah fokus pada pengembangan diri kita sendiri dan tujuan kita untuk ke Jadi depannya. kesimpulannya di sini bukan sekedar melarang, tetapi memberikan edukasi lingkungan yang sehat, nilai moral, dan dukungan psikologis. Di sini mahasiswa perlu menyadari kesehatan, tanggung jawab diri, Jadi kesimpulan dari seks bebas di sini bukan sekedar melarang, tetapi memberikan edukasi kesehatan lingkungan, nilai moral, dan dukungan psikologis. Jadi mahasiswa perlu menyadari bahwa masa depan, tanggung jawab diri, dan kesehatan itu kepentingan pribadi dengan pemahaman dan pengendalian yang baik agar terhindar dari pergaulan negatif yaitu seks bebas. Sekian dari kami. Hindari seks bebas ya teman-teman. Dadah.